Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sekarang sudah berada kembali di Januari 2026. Allah secara hitungan matematik kita usia bertambah. Disadari atau tidak, jatah kita yang diberikan oleh Allah semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itulah, jadi kita sudah kehilangan satu hari dan terus akan kehilangan satu hari demi hari jatah kita. Nah, itu akan terasa nanti kehilangan tersebut merupakan satu nikmat yang besar. Oleh karena itulah, maka pada pagi ini saya akan masih melanjutkan mutiara-mutiara hikmah dari Syekh Atha'illah Sakandari, yang mana pada bulan yang lalu sedang membicarakan tentang mensyukuri nikmat Allah. Masih ada hubungan dengan masalah syukur kepada nikmat Allah dari buah karya beliau, dua kata hikmah yang masih tersisa. Yang pertama adalah man lam ya'rif qadran ni'am bi wuznanihi. Kemudian satu lagi nanti di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rif qadran ni'am bi wuznanihi arafaha bi wujudi fuqdanihi. Man lam ya'rif qadran ni'am bi wuznaniha arafaha bi wujudi fuqdaniha. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai nikmat saat ia memilikinya, maka arafaha biwuzdani fuqdaniha, dia akan mengetahuinya ketika nikmat itu sudah tiada. Ini Syekh Atha'illah Sakandari, melalui hikmah ini beliau menegaskan kepada kita bahwa kesadaran dan rasa syukur seringkali datang terlambat dari kita. Ya, sekali lagi, kesadaran dan rasa syukur seringkali datang terlambat. Kenapa demikian? Karena manusia diakui atau tidak oleh kita cenderung menganggap nikmat itu sebagai suatu hal yang biasa, tidak menjadikan luar biasa. Nah, lalu lalai mensyukurinya ketika masih ada. Menganggap biasa ketika ada, karena dianggap biasa, lalai mensyukurinya, dan baru menyadari nilai setelah nikmat tersebut ya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah maka beliau berpesan kepada kita, kenalilah nilai nikmat sebelum ia hilang, bukan mengenal nikmat setelah nikmat itu sudah tiada. Nah, ini hadirin rahimakumullah, intisari dari apa yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Nah, kemudian ya, kenapa beliau berpesan demikian kepada kita semua? Karena fenomena dalam kehidupan nyata, diakui atau tidak oleh kita, ketika kita diberi satu kesehatan, ya, seseorang merasa sehat itu biasa saja, tidak dirasakan sebagai satu nikmat, ya, nikmat jantung berdetak, kemudian paru-paru, pokoknya seluruh organ tubuh yang ada pada tubuh kita ketika semua berperan secara normal, itu sering tidak dianggap nikmat. Biasa-biasa sajalah. Ya.
Nah, namun nikmat kesehatan ini akan terasa saat kita sakit. Betul nggak? Barulah kita sadar betapa berharganya kesehatan tersebut. Nikmat mata saya sekarang baru merasakan nikmat mata itu setelah menggunakan kacamata. Semakin hari sering dipakai baca, melihat, semakin berkurang ganti kacamata. Hampir setiap tahun ganti. Baru terasa, oh ternyata nikmat banget diberikan mata, nikmat melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diberikan nikmat kesehatan mendengar. Hampir semua lupa nikmat mendengar tersebut. Ya. Tapi apa yang terjadi setelah pendengaran berkurang? Ya, komunikasi dengan istri, komunikasi dengan anak, sehingga istri kadang-kadang bentak-bentak ya sama orang lain, datang, ini berani banget itu istrinya, bentak sama suaminya. Ya emang karena suaminya nggak mendengar, boholot, ya kan? Pas kita dengar tersinggung, aduh terasa nikmat banget diberi pendengaran. Sehingga orang yang tidak kenal sama istri anak kita bentak-bentak kita, padahal bukan bentak, karena memang kitanya aja. Ya. Ya, sampai orang lain gini, itu kenapa orang berani banget. Nah itu Pak. Ini realita, fenomena dalam kehidupan nyata kita. Ya. Yang pertama adalah kesehatan, ya, sering disia-siakan oleh kita. Baru ketika kita sudah sakit akan terasa nikmat sehat tersebut. Ya. Apalagi organ yang sangat vital di tubuh kita, jantung kita. Ya Pak ya, itu tidak terasa nikmat jantung itu ketika kita makan goreng-gorengan gitu. Iya, jeroan, makan apa sih? Baru setelah ada indikasi jantung koroner harus pasang ring. Biayanya satu ring itu kan kalau nggak salah berapa? 80 juta. Ya, tergantung Bang. Betul ya Pak? Iya. Beda-beda kan? Nah itu. Saya dengar ya kita tanggung juga, Masya Allah. 2 pasang ring katanya, 200 jutaan, baru terasa di situ nikmat organ tubuh. Kalau sekarang kan biasa-biasa saja. Kemudian lagi kita diberikan waktu oleh Allah. Ketika waktu luang sering disia-siakan. Namun ketika waktu sempit atau usia menua, barulah terasa betapa mahalnya waktu itu. Nah, ini kata saya baru terasa, oh ternyata begitu berharga masa muda. Waktu luang dulu masih bisa ini bisa itu. Sekarang aduh Masya Allah, ya kita terbatas waktu, harus check up kesehatan, ya kan? Belum lagi ya dengan dengan punten-punten ekonomi ya menurun gitu, ya. Jadi ini kadang-kadang ya fenomena yang terjadi dalam kemudian lagi orang-orang dekat, ya kesehatan waktu ke orang dekat. Kita terasa betapa bahagianya ketika kedua orang tua kita masih ada, ya kan? Kita suka curhat, ya ada rezeki sedikit kita berikan kepada mereka. Tapi sekarang ketika orang tua kita sudah tidak ada, orang yang paling utama sudah tidak terasa banget. Ya, nggak ada yang membelai kasih sayang kepada kita. Dulu orang tua kita kan walaupun kita sudah tua dianggap anak aja. Betul nggak? Ngomelin ya ngomelin tapi nasihat dan cambuk bagi kita. Kemudian lagi pasangan. Betul nggak? Kita sahabat yang dianggap bestie. Namun ketika wafat atau berpisah, baru di situ terasa kehilangan yang sangat mendalam. Sehingga Rhoma Irama kan mengarang satu lagu, Pak. Lagu kehilangan. Dia kehilangan istri, walaupun mantannya, kehilangan sahabatnya. Baru bila sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya begitu berharga. Itu beliau mungkin ngaji hikam itu. Menggunakan kata-kata ini jadi sebuah lagu. Kan beliau begitu. Salah satu ceritanya. Kalau ada satu ayat, satu hadis direnungkan 1 hari 2 hari sambil zikir kata beliau. Sambil zikir kadang-kadang meneteskan air mata. Jadilah suatu lagu.
yang diambil dari beberapa firman Allah. Ya. Itu dari Qul huwallahu ahad saja jadi lagu ya Pak ya. Itu beliau itu. Itu salah satu. Kemudian lagi, hadirin rahimakumullah. Ketika kita diberikan ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan beribadah, ya, merasa bukan suatu nikmat. Tapi ketika diberikan saat gelisah, dosa menumpuk, ya, iman melemah, baru terasa nikmatnya diberikan hidayah. Nanti di akhir ada hikmah tersendiri ini untuk ini. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi beliau memberikan pendidikan kepada pesan kepada kita semua. Ya. Nah, kemudian pesan beliau ini kalau disimpulkan, yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua cara mengajar kepada manusia. Allah mendidik hambanya dengan dua metode dari kata-kata hikmah tersebut. Ya, kalau diambil intisari berikutnya, yang pertama bil wujdan. Kehadiran nikmat itu merupakan satu mata pelajaran. Ketika ada nikmat, nih kata Allah, kuberikan kau mata pelajaran nikmat. Apakah kau bisa menjawabnya? Ya, oke ya Allah, kau uji aku dengan memberikan dengan nikmat yang ada sekarang ini. Nah, kemudian Allah juga berikan kunci jawabannya. Nih, bagaimana? Nih saya mau menghadapi nikmat ini. Kunci jawabannya kata Allah, waskuruli. Ini kunci jawabannya. Syukuri nama tersebut. Dan juga Allah memberikan metode pelajaran yang kedua dengan apa? Fuqdan, ya, kehilangan nikmat. Kehilangan nikmat juga itu merupakan mata pelajaran dari Allah kepada kita. Nah, bagaimana menyikapi fuqdan, tiadanya nikmat tersebut? Kunci jawabannya kata Allah lah. Kita sering mendengar kan, ketika kehilangan walana bluanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa basyiris sabir. Nih kunci jawabannya. Sabar. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu orang yang lulus saat nikmat hadir tidak perlu diuji dengan kehilangan. Ya. Tapi ini orang yang lalai saat diberi nikmat, ini yang harus diuji oleh Allah dengan apa? Dengan dicabutnya nikmat. Jadi dengan demikian, kembali lagi pada hikmah-hikmah sebelumnya, bahwa ternyata kasih sayang Allah itu kepada kita begitu luas. Pada saat kita diberi nikmat, kasih sayang Allah juga. Pada saat hilangnya nikmat itu juga kasih sayang Allah. Agar kita apa? Agar kita senantiasa sadar betapa besar nikmat Allah tersebut. Namun hadirin rahimakumullah, untuk itu kita kadang-kadang lupa, ya, itu. Sehingga apa? Tadi sudah sampaikan, merasa nikmat itu wajar, ya. Ini tidak mau bersyukur itu, karena kita merasa nikmat itu wajar. Kemudian apa? Sering kita merasa nikmat ini adalah hasil usaha pribadi, ya kan? Punya harta berlimpah, itu. Ya, sampai kendaraan pun berjejer, rumah megah, kendaraan mewah, ya, jabatan tinggi dan lain sebagainya. Itu sering kita inilah aku, inilah hasil karyaku, sehingga aku bisa sukses seperti ini, ya, tanpa ada bantuan orang lain. Sedangkan Allah mengingatkan kepada kita, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan itu semua datang dari Allah. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar dengan nikmat tersebut, ya. Nah, kemudian lagi penyebab orang tidak mau bersyukur itu bukan hanya menganggap nikmat itu sesuatu wajar, menganggap nikmat itu adalah merupakan usaha pribadi, tapi kadang-kadang juga kita merasakan nikmat itu adalah suatu hak. Wajar dong, aku diciptakan oleh Allah, diberi nikmat. Terus kesananya gimana? Ya ngapain perlu disyukur, ini jatah saya, ya kan? Nah, hadirin rahimakumullah, dari itulah maka ini penting sekali kita menyadari mengusahakan jangan sampai goplah supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut.
Hadirin rahimakumullah. Nah, kembali sekarang. Apa yang menyebabkan seseorang itu goplah, lupa terhadap nikmat? Ya, tadi. Nah, kita perlu mengetahui dulu. Kata orang-orang pintar dalam dunia penataan hati, bahwa hati itu kan ada dua katanya, yang sehingga menimbulkan goplah itu. Hati itu ada hati yang hidup, ada hati yang mati rasa. Gitu. Ya, kalau yang hidup gimana? Ketika bahagia, diberi nikmat tidak membuat dia lupa. Itu indikasinya. Kalau kita diberi nikmat, diberi nikmat bahagia, tidak membuat lupa, berarti alhamdulillah hati kita masih hidup. Kemudian ketika kita diberikan kecukupan, bahkan berlebihan, tidak membuat sombong. Ya kan? Ada kan seseorang, ya, kita sering melihat dulu kan dia biasa-biasa tapi masya Allah, ya, bersahaja, mau bergaul dengan kita, ngeronda, kan? Diajak apa? Diundang, ya ada acara syukuran atau acara apa saja, dia datang, ya, gitu. Nah, tapi ketika diberikan apa nanti? Ketika diberi nikmat, nah mulai ada tuh, ya, bintik Fir'aunnya muncul, gitu ya, bintik iblisnya muncul. Nah itu orang yang hatinya hidup, apapun yang diberikan oleh Allah, apakah ilmu, apakah ketaatan, harta jabatan, tidak akan membuat dia sombong. Maka semakin kita mungkin yang mengenal rumus padi ya Pak ya, semakin berisi semakin menunduk. Makanya ketika bicara ayat wa idh qulna dukhulu hadhil qaryata, ya, Allah menyuruh kepada siapa? Bani Israel, masuklah kau ke Qaryah ini, Baitul Maqdis. Kemudian apa? Wadhulu sujada. Ya, masuklah engkau ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan sujud. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Itu salah satu mufasir mengatakan bahwasanya memasuki Baitul Maqdis itu harus dalam keadaan sujada. Sujada itu sujud dalam artian apa? Menundukkan tubuh, ya, al-hinina. Kemudian indikasi apa? Tawadhu. Itu katanya memberikan pesan ketika diberikan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan membebaskan kota Yerusalem, Baitul Maqdis, ya, kamu harus menjaga etika. Kata Allah gitu. Apa etikanya? Tawadhu. Kenapa? Karena orang sering ketika diberikan kemenangan, diberikan kejayaan, diberikan kelebihan oleh Allah, itu suka dijadikan alat sombong. Makanya Allah menyuruh sujada. Dan kedua apa? Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Ucapkan khittah, ampunilah Allah. Nah oleh karena itulah, maka ketika kita mengelola nikmat Allah, kadang-kadang kita salah. Maka pesannya, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itulah, supaya hati kita tetap hidup, maka ketika kita diberikan cukup, jangan membuat kecukupan itu ataupun kelebihan menjadi sombong. Kalau kita masih, ya, bisa menata tidak membuat sombong, malah menjadi tambah tawadhu. Ya saya juga pernah sering melihat orang ini tambah tinggi, masya Allah, tambah low profile gitu ya, dari penampilan, dari tutur kata, ya. Nah kemudian apa? Ya, tanda hati orang yang hidup ketika menghadapi nikmat bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tarbiyah ketika kita untuk supaya tidak goplah menghadapi nikmat. Kemudian tanda hati yang mati rasa, sebaliknya, diberi nikmat dari lupa kepada Allah. Diberi nikmat, ya, menunda taat, ya kan? Seperti Salabah itu, naudzubillah, ya, diberi nikmat merasa aman dari ujian. Itu tanda hatinya apa? Yang sudah mati rasa. Satu, diberi nikmat tambah lupa kepada Allah. Seperti apa? Seperti orang yang sedang kehujanan, mencari payung, payung tidak ada, akhirnya apa? Ada daun pisang dipakai. Setelah hujannya reda gimana? Daun pisangnya dibuang. Betul nggak? Ya,
Dua-duanya dibuang, diinjak-injak malah. Dia lupa kepada siapa? Jasa. Betul nggak? Ini indikasi orang yang hatinya sudah mati rasa. Kemudian apa? Menunda-nunda taat. Dulu kan sebelum sibuk, sebelum banyak bisnis, Masya Allah, sebelum masuk waktu sudah hadir di masjid. Karena salabah begitu. Salabah itu ketika dia sholat tuh habis sholat langsung keluar. Habis sholat keluar. Salabah kata Nabi, kenapa kau itu seperti orang munafik di masjid. Orang munafik di masjid itu seperti burung dalam sangkar. Pengen keluar terus. Ya Rasulullah, bagaimana nggak pengen keluar? Ini kan yang saya pakai ini bajunya berebutan dengan istri. Istri menunggu di rumah. Jadi dipakai istri di rumah. Coba kalau berikan orang kaya, mungkin aku nggak begini. Doakanlah ya Rasulullah aku supaya jadi kaya. Kata Rasul, ya sedikit aja kau syukuri lebih baik. Enggak ya Rasulullah, saya pengen. Ya Rasul berdoa sambil dikasih 2 ekor domba, betina dan jantan, beranak pinak. Mulai itu dia terlambat. Ya, terlambat adzan, terlambat qomat, terlambat rakaat. Akhirnya tidak lagi sholat berjamaah. Jadi diberi nikmat oleh Allah, ya, tambah menunda taat. Nah, yang paling berbahaya itu ketika tanda orang hatinya yang mati, ketika diberi nikmat merasa aman dari ujian. Ya kan? Saya tambah nikmat, tambah jauh dari taat, kok nggak ada apa-apa nih, biasa-biasa aja, tambah sukses. Ya kan? Padahal itu adalah istidraj. Ya, panyungkun kalau orang Sunda itu dinaikkan tapi akan dijatuhkan. Seperti kita punya ayam lepas mau dipotong. Aduh, ini ayam kurang ajar. Lepas lagi. Gimana? Cari pakan beras ataupun gabah. Kut gitu. Suruh sini. Wah, kata ayam ini. Ya. Ini tadi ngejar-ngejar saya, sekarang masih makan nih. Ya, udah dimakan padahal jebakan itu. Nah, hadirin rahimakallah. Inilah ya. Jadi sekali lagi masalahnya ghaflah itu ya yang mengakibatkan tidak syukur nikmat dikarenakan karena ada indikasi berhubungan dengan hati. Nah, kemudian ya, bagaimana supaya kita tidak lupa atau menjadikan hati tidak mati? Ya, boleh katakanlah kita harus coba berusaha untuk menggunakan kaca pembesar. Ya. Bagaimana saat nikmat dicabut? Kalau kita menggunakan kaca pembesar nanti ya mata batin kita bisa terbuka, maaf. Ya. Nah, ini lihat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ya itu hikmah berikutnya maaf ya. Ini bagaimana supaya kita bisa melatih hati ini agar bisa hidup. Ya. Cobalah latihan praktis amalan hati kita supaya tidak lalai, kemudian nanti bisa mensyukuri nikmat. Latihannya gimana? Sebelum dicabut nih. Setiap nikmat yang ada sekarang, ini untuk melatih hati bisa hidup, kemudian tidak lalai untuk mensyukuri nikmat Allah. Apa latihannya? Tanyakan, jika ini hilang besok, apakah aku ini siap? Tidak. Ya. Waduh, aku belum siap. Kalau belum siap ya gimana? Ya syukuri. Gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua, apakah nikmat ini mendekatkan aku kepada Allah? Tidak. Ini latihan sebelum dicabut. Supaya apa? Supaya nanti kita ketika masih ada tetap masih bisa bersyukur. Kemudian yang berikutnya adalah untuk melatih agar amalan hati kita tetap menjadi hati yang punya rasa. Ya tentunya zikir. Ya. Biasakan dalam hati ini semua hanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah ya, zikir tentang nikmat itu bukan hanya di lisan ya, tapi saat kita sehat, saat kita tenang, mudah rezeki, urusan lancar, ya tetap bagaimanapun juga. Tadi firman Allah saya bacakan, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada suatu nikmat kecuali datangnya dari
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dilanjutkan dengan apa? Syukur aktif, bukan emosional. Syukur aktif bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah saja. Ya, tetapi ya, saat diberikan nikmat ilmu, ilmu itu dipakai untuk taat atau diamalkan. Saat kita diberi waktu, dipakai untuk kebaikan. Saat diberi sehat, dipakai untuk berkhidmah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ya, kita insya Allah akan masuk ke dalam tahapan orang yang senantiasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, selanjutnya ini hikmah yang masih berhubungan dengan yang tadi. Kata hikmah beliau berikutnya, saya bacakan di sini. Rubbama waradatu zulmah alaika. Itu segitu aja ya tadi ya. Jadi kesimpulannya gini. Sebelum saya sambut lanjutkan kepada hikmah yang kedua. Ya. Kenalilah nikmat Allah sebelum ia hilang, bukan sesudahnya. Ya, kenalilah. Jadi jangan tunggu ya kehilangan nikmat baru kita sadar. Jangan tunggu sempit untuk menghargai lapang. Jangan tunggu jauh ya untuk rindu. Itu barangkali kata-kata hikmah yang saya sampaikan berhubungan dengan pesan yang tadi. Selanjutnya, rubbama waradati zulmah. Terkadang datang kegelapan, kesempitan menimpamu liu'arrifaka, agar Allah ingin memberitahukan kepadamu qadromaman nabi alaika, betapa besar karunia yang telah Allah limpahkan kepadamu. Artinya gini, kalimat ini masih ada hubungan dengan tadi. Sekali lagi, terkadang kegelapan, kesempitan, bahkan maksiat datang menimpa kita agar kita mengetahui betapa besarnya karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Nah, hadirin rahimakumullah, kalimat ini masih menjelaskan, masih berhubungan dengan anugerah Allah, nikmat, bahwa kesulitan, kegelapan, kesempitan hidup, ya, maksiat gitu. Ini sementara dulu ya, jangan sampai salah. Tidak selamanya bermakna keburukan. Tapi ada hikmahnya nanti. Kenapa? Karena Allah bisa jadi dengan diberikannya kesulitan, ya, itu kegelapan, kesempitan hidup, kesengsaraan, itu Allah sedang memperkenalkan kembali nikmat kepada kita. Ya. Nah, dengan kata lain, hadirin rahimakumullah, terang tidak terasa tanpa gelap, betul nggak? Terang tidak akan terasa tanpa gelap. Nah, sekarang gini terang. Kalau mati lampu gimana? Kalau malam, waduh, lagi enak-enaknya kongko dengan siapa keluarga. Tapi tahu mati lampu, waduh, akan terasa apa? Terasa nggak nikmat terang? Akan terasa, ya, gitu. Makanya terang tidak terasa tanpa ada gelap. Baru terasa terang itu ketika ada gelap. Betul. Lapang tidak terasa kalau kita belum diberikan kesempitan oleh Allah. Baru kita terasa diberikan kelapangan itu saat kita sempit. Nikmat sering, ya, baru dikenal setelah Allah tutup sementara. Nah, ini hubungannya dengan tadi. Jadi kadang-kadang kita diberikan kegelapan, artinya kesempitan hidup, ya, itu ternyata cara Allah mendidik kepada kita. Untuk apa? Tahu betapa nikmatnya terang, betapa nikmatnya keluasan. Jadi oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ya, pesan hikmah beliau ini, kegelapan bukan selalu hukuman. Ya, kegelapan bukan selalu hukuman. Kesempitan bisa jadi, ya, bisa jadi kesempitan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesempitan hidup, rezeki, kesempitan kesehatan, bisa menjadi alat pendidik hati kita. Nanti apa yang pendidikan dari ini semua akan saya jelaskan. Dan kemudian pesan hikmah beliau ini, Allah memperkenalkan nikmat melalui
kontrasnya, kontrak produktif. Allah kadang-kadang memberikan nikmat kepada kita dengan kontraknya, kontrak lawannya ya, itu enggak? Dia memberikan nikmat sehat dengan kontrak apa? Kontraknya apa? Sakit. Ya, jadi ringkasnya Allah terkadang menutup terang agar kita mengenal nilainya ketika dibuka kembali. Nyala we lampu, alhamdulillah, baru terasa. Mati lampu, ya ketika kelang, nih nggak terasa tuh terangnya. Ketika mati lampu, waduh, ya anak-anak santri itu saya juga itu. Ketika lampu nyala, alhamdulillah, teriak itu semua, ya kan? Waduh, ya. Nah kemudian hadirin rahimakumullah. Di sini zulmah ini ada yang menafsirkan dengan dosa. Ya, kita sudah berusaha kan Pak untuk tidak berdosa. Tapi ternyata tergelincir lagi. Berdosa lagi. Aduh ya Allah, aku ingin bebas dari dosa. Aku kenapa berdosa-dosa lagi? Aku kapan mau jadi sucinya? Kalau dosa lagi kapan aku jadi wali ya itu. Betul gak? Kapan jadi walinya ini aku berdosa lagi. Mau jadi orang sukses akhirat tuh, aduh Masya Allah, kok datang lagi, godaan setan. Nah bos kalian, rubbama kadang-kadang Allah ya itu memberikan zulmah kepada kita, kegelapan berupa dosa, supaya kita tahu betapa apa? Betapa mulianya hidayah, sehingga kita taat terus kepada Allah. Betapa nikmatnya diberikan hidayah. Satu itu. Yang kedua, saat kita tergelincir dosa ada hikmah yang sangat mendalam supaya kita tidak ujub, Pak. Betul nggak? Kadang-kadang kan kita ujub merasa suci, tapi ketika dosa ada pada kita itu ya tensi keujuban itu turun. Artinya jangan merasa suci kamu kan tergelincir dalam dosa, orang lain tidak tahu, ya merendahlah. Jangan sombong, merendahlah. Jadi Allah mendidik kita supaya tidak sombong, tidak ujub dengan berbuat maksiat tersebut. Tapi bukan berarti melegalkan maksiat supaya sekarang tidak ujub, tidak sombong. Ayo kita maksiat yuk sama-sama. Bukan berarti begitu Pak. Saat kita berusaha untuk taat, tiba-tiba tergelincir lagi dalam dosa. Supaya kita diantaranya adalah tidak ujub. Tidak bangga dengan taat kita. Tidak bangga dengan situasi keadaan kita. Itu hikmahnya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kita punya anak. Anak 5, 1, 2, 3, 4, wah sukses lah. Ternyata ada satu anak yang tidak sukses. Ya, apa hikmahnya satu anak tidak sukses? Supaya kamu tidak bangga punya anak sukses. Bahwa ada anakmu yang tidak sukses. Begitu Pak. Ya, sengaja itu. Didikan Allah kepada kita, saya katakan tadi, kadang-kadang Allah mendidik kepada kita dengan kontras. Artinya dengan kontraproduktif. Ya, kekontraan itu justru adalah pendidikan Allah kepada kita. Ya. Jadi oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ya, dapat diambil benang merah dari hikmah pertama dan kedua tadi. Ya, saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jangan menjadi hamba yang lalai ya akan nikmat tersebut, tapi kita harus selalu ingat akan nikmat itu. Kemudian disimpulkan, ya, Allah tidak mencabut nikmat kecuali untuk memperkenalkan nilainya nikmat tersebut. Yang kedua, Allah tidak mendatangkan kegelapan kecuali untuk mengajarkan kita tentang artinya terang. Nah, itulah hadirin rahimakumullah. Ya, sekali lagi, nikmat itu, ya, kebaikan itu intinya akan terasa oleh kita ketika sudah dicabut, diambil kembali oleh sang pemberinya. Maka oleh karena itulah ketika nikmat itu berada pada kita, syukuri. Ya, untuk menumbuhkan bahwa nikmat itu ada pada kita, tadi sudah sampaikan, hati kita harus selalu hidup, ya. Nah, bagaimana selalu hidup itu? Di antaranya kita harus menyadari bahwa
nikmat itu adalah selalu ada. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan satu santapan ruhani buat saya pribadi yang kadang-kadang lupa terhadap nikmat Allah, bahkan seringnya melupakan nikmat tersebut sehingga lupa bersyukur kepada Allah. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah dipaparkan bagaimana nikmat itu ketika kita bisa menikmatinya. Kadang-kadang kita lupa ketika kita sehat, lupa akan sakit. Tapi begitu kita sakit baru terasa kalau sehat itu sangat-sangat kita harapkan dan sangat mahal. Baik, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sebelah kiri, Pak Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin bertanya, cara mensyukuri nikmat itu bagaimana Pak Haji? Pak Kiai, Ya. yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendapatkan anugerah rezeki, kadang-kadang suka mengadakan acara makan-makan, itu dikatakan syukuran. Ya. Apa itu betul atau tidak mensyukuri nikmat itu? Cara itu gitu. Misalkan saya mendapatkan cita-cita naik pangkat, nah disyukuri dengan cara mengundang teman-teman makan-makan di rumah gitu. Nah itu itu benar nggak dengan cara itu mensyukuri nikmat itu? Itu Ya. aja dua pertanyaan Pak Ya. Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Cara wabarakatuh. mensyukuri nikmat ada 3 ya Pak ya. Jadi pokoknya gini dulu, inti pokok syukur nikmat itu adalah tasarrufu ni'am lima khuliqa li ajli. Syukur nikmat itu menggunakan nikmat sesuai dengan peruntukannya. Itu secara inti ya. Nah kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat itu untuk apa? Untuk A, untuk B, untuk C. Intinya nikmat itu untuk ibadah. Ya, nikmat itu untuk ibadah. Satu itu. Ya, intinya nikmat itu untuk ibadah. Nah, ibadah atau syukur nikmat itu dengan hati tadi sudah saya bacakan, wa ma bikum min nikmatin pamil akui. Ya, akui bahwa apa yang kita rasakan ini dan kita peroleh dari Allah. Jangan menganggap diri kita punya peran sedikit pun di balik nikmat yang kita peroleh tersebut. Ya. Yang kedua, niatkan dalam hati bahwa nikmat yang diberikan ini tidak akan saya gunakan untuk maksiat. Saya akan gunakan untuk taat. Nah, kemudian yang kedua, dengan lisan wa amma bi nikmati rabbika fahadis, sebut-sebutlah, ceritakanlah nikmat itu kepada orang lain. Kemudian ucapkan alhamdulillah. Ucapkan terima kasih ketika orang memberikan jalan nikmat Allah kepada kita. Dan yang terakhir adalah dengan perbuatan. Nah, salah satu perbuatan itu adalah ketika kita diberikan misalnya nih tanah laku, ya, gitu, dapat bonus akhir tahun, ya, naik pangkat, undang tetangga, yuk sini kumpul, apa nih? Saya dapat rezeki, nih bagi-bagi. Yang menghidangkan makanan kan bagian daripada apa tuh? Syukur nikmat dengan perbuatan melalui harta. Harta itu disedekahkan, ya. Nah, itu cara yang baik, Pak. Maka sering dijadikan yuk dalam apa? Syukuran. Syukuran naik pangkat, naik kedudukan. Syukurannya apa? Berdoa kepada Allah. Kemudian orang yang mendoakan kita kasih hadiah. Ya. Itu bagian daripada syukur. Cuma yang lebih parah sekarang ada sering istilah syukur nikmat, tapi di sana ada apa? Punten ya, ada hiburan yang mengandung menarik orang untuk melakukan maksiat, mabuk-mabukan dan sebagainya. Ya, itu Pak barangkali jawaban dari saya. Ada lagi? Silakan. Baik. Ya silahkan Pak Haji Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kiai, mohon izin untuk bertanya Pak Kiai. Ini kita sering mendengar bahwa marilah kita bersyukur, khususnya nikmat yang paling utama, nikmat iman, nikmat Islam. Nah ini definisi dari nikmat Islam, nikmat iman itu yang seperti apa sih Pak? Supaya kita bisa senantiasa selalu bersyukur gitu. Kalau nikmat-nikmatnya rezeki yang kita terima, nah kita mungkin lebih paham gitu. Tapi kalau secara khusus kita mendefinisikan nikmat Islam, nikmat iman, karena itu adalah nikmat yang paling utama, itu seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nikmat itu menjaga. Ya, sekali lagi. Jadi saya mengatakan ya bahwasanya nikmat itu seperti apa? Seperti kita memburu binatang. Ketika binatang buruan itu sudah kita tangkap, ya kita ikat. Ya, kita ikat. Nah, sekarang iman itu sudah kita peroleh, kita ikat, kita jaga, jangan sampai lepas. Nah, bagaimana untuk mengikat iman itu? Ya, diantaranya zikrullah. Zikir, nyebut, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat apanya? Perbuatannya, ingat nikmatnya dan sebagainya yang diberikan kepada kita. Makanya Allah menyatukan antara zikir dengan syukur. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, ya, washkuruli, syukurlah kepadaku. Ya, itu korelasinya sangat erat sekali. Nah, kemudian Islam, bagaimana Islam dilaksanakanlah rukun Islam tersebut. Ya, supaya tidak hilang, karena ketika tidak dilaksanakan ini lambat laun akan hilang. Aki ya, itu dia akan bisa menjadi apa? Energi yang berputar kalau mesinnya selalu dihidupkan, betul nggak? Tapi kalau mesinnya sekarang kendaraan motor mobil 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 seminggu tidak dihidupkan gimana? Nah, dia akan apa? Ngedrop. Begitu juga dengan apa? Iman Islam kita supaya bisa on terus, ya, hidupkan. Ya, dengan menghidupkan itu berarti kita sedang apa? Sedang mempertahankan nikmat tersebut. Ya, seperti binatang yang sudah kita tangkap, kita kendali, kita ikat, kita kendalikan, jangan sampai lepas. Ya. Cukup? Baik jemaah, karena Pak Kiai ini juga ada tugas lagi, maka kita cukupkan talim kita ini. Semoga sekali lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kita pelihara. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu, jagalah kayamu sebelum miskinmu. Semoga sekali lagi kita akan menjadi hamba Allah yang semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup taklim ini dengan bacakan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.